Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'du. Kelas 12 peserta didik Madrasah Aliyah Al-Manar Pengasih yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi pada kesempatan ini. Beralih kepada materi yang selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu berkaitan dengan tugas yang lalu. Ya, ternyata menurun hanya beberapa yang masuk. Ingat bahwa sekali lagi nilai ijazah ditentukan dari nilai rapot. Ya, sekarang. Dan rapot itu sangat mempengaruhi ijazah. Nah, sementara nilai rapot berasal dari nilai-nilai tugas ini juga. Oleh karena itu kalau tidak pernah mengerjakan tugas ya nilainya juga akan hancur ya, karena akumulasi dari tugas ya berapa persen antara 40 sampai 60% ya. Oleh karena itu tolonglah ya, hormati guru, semua guru, nggak hanya guru akidah akhlak, semua guru mohon dihormati. Insya Allah ada keberkahan ya. Kalau orang sudah tidak menghormati guru ya mana bisa tuh berkah ilmunya nanti dipakai di ke depannya. Oleh karena itu taat pada guru. Apapun yang diberikan guru dilaksanakan, dikerjakan, dipelajari dan seterusnya. Nah, ini beberapa tugas yang masuk. Ada Nurul Fadilah, ya, kemudian Roni, Najwa, Hilda, Fahmi. Hanya berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maaf, 6 ya. Nurul Fadilah 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 yang masuk. Yang lainnya kemana? Ya. Karena itu mohon untuk taat ya pada gurunya, hormati gurunya ya. Terus yang belum segera disusulkan. Ya, kita tunggu. Semua guru, tidak hanya guru akidah akhlak. Baik, ini ada kita ambil contoh Nurul Fadilah profesi, karena kita kemarin membahas profesi yang diinginkan banyaknya adalah pengusaha nih, hampir semua pengusaha nih. Semuanya yang masuk adalah pengusaha. Bagus. Saya salut. Ya, usaha milik sendiri. Ya, kebanyakan menguasai perekonomian bangsa adalah orang-orang asing. Oleh karena itu ingin usaha sendiri. Ini Goni, bagus sekali. Nek Fahmi, apa ini Fahmi? Agar saya bisa kaya dan mendakwakan agama Islam. Bagus juga. Bagus itu, cita-cita yang sangat mulia. Ya. Apa yang kamu lakukan dengan profesi tersebut bisa berhasil? Ya berdoa, terus usaha sendiri, ikhtiar, tawakal, betul ya. Ya. Jika kamu diterima bekerja, apa yang kamu lakukan? Bersyukur. Jika kamu ingin berprofesi sebagai pengusaha, apa saja hal yang kamu lakukan? Mental, betul. Cara berbisnis, intinya adalah ikhtiar, tawakal, dan ikhtiar. Ya, mencari peluang usaha, bagus ya. Apa yang kamu lakukan jika menemui hal-hal atau kesulitan? Berdoa, introspeksi diri, betul ya. Sabar, evaluasi, ya betul. Baik, ya ini sedikit ulasan tentang tugas minggu yang lalu. Karena nanti mau tidak mau setelah kalian lulus akan menemui dunia seperti ini. Ya, dunia kerja, dunia usaha ya bagi yang mau usaha. Dan itu akan menemui hal-hal semacam itu. Nah, oleh karena itu latihan sejak sekarang, latihan mental, latihan ikhtiar dan seterusnya. Oleh karena itu ini sangat penting. Ya, sangat penting apalagi kita hidup di pesantren dan dibekali ilmu-ilmu agama itu untuk untuk membekali kita nanti di dalam terjun di dunia nyata. Ya, meskipun ada yang lanjut kuliah, tapi tetap saja akan menemui dunia seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Materinya adalah tentang sekarang adalah suri tauladan tokoh Islam di Indonesia. Ya, ada Mbah Kiai Khalil, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Kita di bawah naungan organisasi yang beliau dirikan. Kemudian ada nanti Mbah Khalil Bangkalan. Ya, ini kiai sosok yang luar biasa di Indonesia. Kita pelajari terlebih dahulu dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Ya.
Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Bangkalan, Al Bangkalan itu karena di Bangkalan Madura ya. Lahir pada tahun 1820 dan wafatnya tahun 1925. Beliau seorang ulama cerdas dari kota Bangkalan Madura. Beliau sudah hafal Quran dan memahami ilmu Islam seperti Nahwu, Shoroh dan sebelum berangkat ke Mekah. Kemudian juga beliau belajar pada Kiai Abdul Latif ya, kitab-kitab Awamil Jurumiyah ya, kemudian Sulam Al-Safinah dan seterusnya, kitab-kitab lain juga banyak beliau pelajari. Nah, ketika setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke kota Mekah ya. Beliau belajar berangkat ke kota Mekah. Nah, ketika beliau belajar di sana di Mekah, belajar ilmu qiraah sabhah ya. Beliau di sana belajar dengan Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar ya Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi dan lain sebagainya. Kemudian Kiai Khalil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati setelah kembali dari Mekah ya. Kemudian beberapa sebelum beliau meninggal sempat menulis kitab ya, banyak karangan beliau ya, di antaranya adalah kitab Sa'adah Ad-Daraini fi As-Salati 'alan Nabi As-Saqalaini dan kitab-kitab lainnya banyak sekali. Nah, lalu teladan apa yang dapat diperoleh dari beliau ya? Beliau adalah seorang yang pantang menyerah. Ya, beliau adalah seorang yang pantang menyerah. Kiai Khalil seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah pantang menyerah. Ya, hal ini terbukti saat di Jawa, Kiai Khalil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini yang sangat luar biasa. Untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Ingat ini ya, luar biasa. Ya, setelah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru. Setelah pulang dari Mekah, ya, Kiai Khalil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah di dalamnya selama belasan tahun. Beliau pun menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati, yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Ya, ini pantang menyerah beliau. Maka seorang penuntut ilmu juga harusnya tidak boleh menyerah. Termasuk juga nanti sekalian menjadi pengusaha, bekerja di mana pun, jangan pantang menyerah. Tekuni, insya Allah akan berhasil. Kemudian yang kedua adalah ketulusan beliau dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tapi mereka hanya memiliki bentol, ya, ubi-ubian, talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh, akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman para Pak Kiai Khalil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawahnya dan Kiai Khalil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Saya juga tidak paham bentol itu apa ya. Mungkin ubi-ubian itu ya namanya. Lantas Kiai Khalil meminta kawula, pembantunya dalam bahasa Jawa, untuk memasaknya. Kiai Khalil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang datang tersebut. Nah, setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sesampainya di kediaman, Kiai tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian, Kiai Khalil menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama, sedangkan dalam kunjungan kedua mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapatkan perhatian dan pujian. Nah, ini luar biasanya ya. Jadi yang pertama ingin ilmu, yang keduanya hanya untuk memuaskan Kiai. Tentu Kiai menolak itu. Inilah sosok teladan Kiai Khalil Bangkalan. Insya Allah kita lanjutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicatat ringkasan tersebut dan jawablah pertanyaan di form yang